Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya Tria Mutiara. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan analisis data penjualan PT Rindu Order. Nah, teman-teman udah ada yang tahu belum PT Rindu Order itu perusahaan apa? Jadi, PT Rindu Order itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik. Nah, untuk meningkatkan gairah kerja para karyawannya, pihak manajemen perusahaan menerapkan sistem bonus untuk penggajian karyawan-karyawannya. Yang pertama ada poin. Jadi, setiap karyawan yang berhasil menjual barang seharga Rp500.000 sampai Rp600.000 akan mendapatkan 1 poin, dan setiap kenaikan Rp100.000 lagi akan ada kenaikan 1 poin lagi, dan seterusnya. Selanjutnya ada yang namanya bonus. Nah, jadi karyawannya yang berhasil menjual barang seharga di atas Rp1.500.000 akan mendapatkan bonus 5% dari hasil penjualan pada bulan sebelumnya. Selanjutnya ada gaji pokok. Nah, jika poinnya ini sudah mencapai 100, maka gaji pokok dari karyawan tersebut akan dinaikkan 10%. Selanjutnya, dari sistem bonus tadi, saya mendapatkan diagram alir sebagai berikut, sebagai dasar acuan kita untuk melakukan pembayaran gaji karyawan di PT Rindu Order. Yang pertama, dilihat dulu nih, dari jumlah poinnya. Apakah sudah mencapai 100? Jika iya, kita lihat lagi, apakah hasil penjualan bulan sebelumnya ini sudah lebih dari Rp1.500.000? Jika iya, otomatis gaji karyawan tersebut pada bulan ini adalah gaji pokoknya dikali 110%, karena tadi gaji pokoknya naik 10%, ditambah 5% dari hasil penjualan bulan sebelumnya. Nah, misalnya ada karyawan yang tidak kedua-duanya, poinnya belum nyampe 100, hasil penjualnya juga kurang dari Rp1.500.000, otomatis gaji pada bulan ini hanya berupa gaji pokoknya saja. Nah, ini merupakan tabel gaji pokok karyawan-karyawan di PT Rindu Order pada bulan Januari. Jadi ada 13 karyawan dengan gaji pokoknya yang beragam. Nah, untuk hasil analisisnya berdasarkan penjualannya tiap bulan, saya cantumkan di sini. Kita lihat. Nah, dari dua tabel sebagai acuan, yaitu tabel gaji pokok dan tabel daftar hasil penjualan produk karyawan setiap bulan dari Januari-Juni, kita dapat menganalisa gaji karyawan pada bulan Februari sampai Juli. Di sini saya menggunakan rumus Excel if untuk logikanya dan Sailing. Sailing ini untuk pembulatan poinnya. Poinnya itu dihitung dari hasil penjualan bulan-bulan sebelumnya. Jadi tiap bulan itu dibulatin. Jadi yang ini misalkan kita lihat, kenapa saya menggunakan Sailing, bukan round up? Karena ketika saya menggunakan round up, ketika hasil penjualnya ini kurang dari 500.000, poinnya itu dibulatkan menjadi negatif 1. Otomatis nggak bisa dong, harusnya kan dibulatkan ke 0. Nah, ketika menggunakan Sailing, hasilnya benar. Poinnya itu dibulatkan ke 0 jika hasil penjualnya kurang dari 500. Di sini saya tanpa menggunakan tabel tambahan. Hanya berdasarkan dua tabel acuan gaji pokok dan daftar hasil penjualan, tapi untuk rumusnya lumayan kompleks karena tanpa menggunakan tabel tambahan, lumayan panjang. Jadi kita lihat dulu logikanya dari berdasarkan diagram alir tadi juga. Dan ini hasilnya, rata-rata pendapatan karyawan setiap bulan. Dapat lihat di sini. Ini menggunakan average, rata-rata. Terus pengeluarannya tinggal ditotalin aja. Kemudian sum. Oke. Jeng, jeng, jeng. Nah, dari hasil analisis tadi, saya peroleh beberapa hal. Yang pertama, yaitu ada pendapatan karyawan. Sejak ini, pendapatan kotor PT Rindu Ordernya, ini pengeluarannya untuk membayar gaji karyawan. Selanjutnya, siapakah karyawan yang paling produktif? Ada yang bisa tebak? Dari hasil penjualan per bulannya, jeng, 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 Aspari. Sekian presentasi dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.